salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Nurul Hasari sebagai moderator, Ibu Jureni sebagai pemateri pertama, Ibu Irmayanti sebagai pemateri kedua, dan Ibu Intan Purnama Dewi sebagai pemateri ketiga. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian pada Pembelajaran PKN di SD. Nah, pengembangan instrumen penilaian haruslah memenuhi kriteria agar memiliki kualitas yang baik dan layak untuk digunakan. Nah, instrumen penilaian keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PKN dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek keaktifan belajar siswa. Lalu, bagaimanakah pengembangan instrumen penilaian dan prinsip penilaian pada pembelajaran PKN di SD? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Jureni. Kepada Ibu Jureni, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi yang pertama. Materi yang pertama itu pengertian konsep dan prinsip penilaian dalam pembelajaran PKN. Di mana kita ketahui bahwasanya PKN ini sebagai salah satu bidang kajian dan program studi yang fungsi dan perannya itu sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan juga kewarganegaraan. Kemudian dalam perkembangan di bidang ini itu menjadi studi pendidikan moral Pancasila atau disingkat sebagai PMP yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai moral Pancasila yang selama ini dikenal lewat pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila yang kita kenal sebagai P4 dan P7. Kemudian PMP itu berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN. Kemudian PPKN berubah lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan, yaitu PKN. Penilaian itu pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan terhadap suatu keberhasilan anak didik. 16 sampai 16 pertemuan aja ya. Oh iya. Apakah anak didik ini dinyatakan berhasil atau tidak dalam menguasai suatu keterampilan tertentu? Itu juga itu. Tadi lewat 16 ya. Penilaian asesmen ya, dan penilaian evaluasi itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, di mana persamaannya itu adalah keduanya itu mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Nah, sedangkan perbedaannya itu digunakan dalam konteks penilaian asesmen itu digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasa dilaksanakan secara internal. Contohnya seperti guru menilai hasil belajar siswa. Sedangkan penilaian evaluasi itu digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya itu dilaksanakan secara eksternal seperti konsultan yang disewa untuk menilai suatu program baik pada level terbatas maupun pada level yang luas. Dalam penilaian itu ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama menentukan objek yang akan dinilai, yang kedua itu membuat atau menentukan kriteria ukuran penilaian, yang ketiga ada data tentang objek yang akan dinilai, yang keempat itu membuat keputusan atau pertimbangan terhadap penilaian. Selanjutnya itu ada menurut Jarolimek pada di tahun 1993 mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk membantu mengklarifikasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengkonfirmasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, itu mengkonfirmasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses hasil dari belajarnya. Yang keempat, bahan informasi esensial kepada orang tuanya, masyarakat mengenai efektivitas program yang ada di sekolah. Sekian materi yang pertama, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Reni atas materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Irmayanti. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi.
Selanjutnya, pengembangan instrumen penilaian jenis non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Ada beberapa jenis evaluasi non-tes, yaitu yang pertama observasi atau pengamatan. Observasi digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa seperti tingkah laku saat diskusi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya itu ada skala sikap. Nah, skala sikap itu adalah salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Model skala sikap yang biasa digunakan antara lain, yang pertama itu menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkatan dari objek sikap yang dinilai seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua itu menggunakan frekuensi kerjanya sikap seperti selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Yang ketiga itu menggunakan istilah kualitatif seperti baik, sedang, dan jelek. Selanjutnya itu daftar cek. Daftar cek ini berfungsi untuk merekam kejadian kecil, tapi dianggap penting. Instrumen ini sangat sederhana dan mudah dilakukan. Selanjutnya itu ada skala penilaian. Pada instrumen ini, penilai dapat menilai banyak fenomena dalam tingkatan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada angket. Angket ini termasuk alat mengumpulkan data atau informasi. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, hanya saja dilakukan secara tertulis. Angket terdiri dari pertanyaan terstruktur, yakni disediakan option seperti halnya pilihan ganda, dan pertanyaan tak terstruktur seperti memberikan ruang jawaban secara terbuka. Selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Selanjutnya ada sosiometri. Sosiometri ini berguna untuk menghitung pendapat siswa tentang penerimaan teman serta hubungan di antara mereka. Nah, selanjutnya itu ada inventory kepribadian. Inventory kepribadian ini berupa daftar cek yang lebih kompleks karena mencakup aspek yang komprehensif. Aspek kepribadian dapat diketahui melalui sikap, minat, kepemimpinan, dan dominasi. Nah, yang terakhir itu ada teknik pemberian penghargaan peserta didik. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pujian verbal, yakni berupa perkataan, atau berupa pujian nonverbal, yakni berupa gestur, kontak badan, dan simbol. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Irma atas materi yang sangat luar biasa. Nah, jadi gimana teman-teman, kita sudah mengetahui pengertian, konsep, dan mission dari penilaian pada pembelajaran PKM ISD. Nah, untuk melengkapi presentasi kita pada hari ini, maka selanjutnya ada materi dari Ibu Iskan Purnama Dewi. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan instrumen penilaian jenis tes. Nah, di sini kita ketahui untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu diperlukan adanya penilaian. Penilaian ini dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Nah, menurut Arifin tahun 2009, penilaian ini merupakan teknik untuk memperoleh informasi tentang kemajuan, di mana kemajuan siswa nanti akan diperoleh apabila seorang guru telah melakukan penilaian melalui tes di akhir pembelajaran. Nah, ada dua jenis tes. Yang pertama itu ada subjektif dan ada objektif. Jadi subjektif ini itu merupakan tes uraian. Nah, tes uraian ini dia ada bebas, terbatas, dan terstruktur. Kemudian yang objektif ini
itu seperti pilihan ganda. Pilihan ganda ini memiliki banyak variasi. Variasinya itu seperti menjodohkan, kemudian isian pendek atau melengkapi. Nah, pada tes uraian subjektif, uraian ini tuh biasanya digunakan ketika siswa itu berjumlah lebih sedikit. Sedangkan tes yang objektif itu digunakan pada saat siswa itu memang lebih banyak kapasitasnya di dalam kelas. Nah, di sini pada tes objektif itu ada 4 jenis tes. Yang pertama itu ada namanya benar salah, kemudian pilihan ganda tadi, kemudian menjodohkan dan jawaban singkat. Nah, kalau misalnya pilihan ganda ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada jenis distractor, yang mana di sini siswa itu diminta memilih jawaban soal itu hanya yang benarnya saja. Kemudian ada variasi negatif. Pada variasi negatif, siswa itu diminta untuk memilih jawaban yang salah saja. Dari A, B, C, D itu nanti ketiganya benar, hanya satu yang salah. Jadi hanya yang salah saja yang dipilih. Kemudian yang ketiga itu menjodohkan. Menjodohkan ini kita menyocokkan jawaban dengan sesuai dengan pertanyaan dengan jawaban yang sesuai pada kolom di sebelah. Kemudian jawaban singkat atau tes isian. Nah, tes isian di sini itu berupa kalimat rumpang. Biasanya kalau dalam pilihan ganda itu dia berada titik-titik di tengah yang harus diisi. Nah, di sini ada pengembangan tes lisan. Tes lisan ini merupakan tes verbal yang langsung kita ucapkan secara lisan, baik secara bahasa yang kita ungkapkan. Kemudian ada pengembangan tes perbuatan. Nah, jadi pengembangan tes perbuatan ini di mana respon pendidik itu berupa perbuatan atau tingkah laku yang konkret. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tes ini itu berupa observasi atau pengamatan. Nah, contohnya itu instrumen observasi praktik, misalnya membersihkan lingkungan sekitar. Itu alat apa saja yang digunakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Irfan atas materi yang sangat luar biasa. Nah, baiklah teman-teman, agar pengetahuan kita tidak